Kalau kalian jadi aku, sanggup nggak hidup serumah dengan mertua yang tiap hari bilang kalian cuma numpang makan? Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam saat ibunya menghinaku di depan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita ini dimulai, tulis dulu kalian menonton dari kota mana. Karena malam ini aku ingin bercerita tentang luka yang tidak meninggalkan darah, tapi menghancurkan hati seorang menantu sedikit demi sedikit. Hari pertama aku masuk rumah itu. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku baru saja resmi menjadi seorang istri. Masih teringat jelas bagaimana pagi tadi aku duduk di depan penghulu dengan tangan gemetar sambil menahan haru. Aku percaya setelah akad itu hidupku akan berubah menjadi lebih indah. Aku membayangkan rumah tangga sederhana, suami yang hangat, keluarga yang menerima aku seperti anak sendiri. Dan yang paling kuinginkan, aku hanya ingin dihargai. Setelah acara pernikahan selesai, aku ikut suamiku menuju rumah keluarganya. Karena sejak awal memang sudah direncanakan kami tinggal sementara di sana sampai kondisi keuangan membaik. Sepanjang perjalanan aku guguk. Tanganku dingin memegang ujung gamis. Suamiku sempat tersenyum lalu berkata, "Santai aja, Ibu. Memang orangnya tegas." Tegas. Saat itu aku masih tersenyum kecil. Aku tidak tahu kalimat sederhana itu ternyata adalah awal dari semua luka yang akan kutelan setelah menikah. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah besar 2 lantai milik keluarga suamiku. Rumah itu terlihat mewah dibanding rumah orang tuaku. Halamannya luas, lantainya mengilap, dan hampir semua anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tamu menyambut kami. Aku langsung menunduk sopan sambil mencium tangan satu persatu. Aku benar-benar berusaha memberi kesan baik, karena aku tahu tidak semua mertua mudah menerima menantu baru. Saat tiba di depan ibu mertua, beliau menatapku cukup lama. Tatapannya tajam. Dari ujung kepala sampai kaki aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku tetap tersenyum sambil mencium tangannya. Dan beberapa detik kemudian, kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau langsung membuat senyumku membeku. "Oh, jadi ini perempuan yang bikin anak saya lupa keluarga." Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Ada yang tersenyum, ada yang saling pandang, ada yang pura-pura sibuk minum. Sedangkan aku hanya berdiri diam sambil mencoba ikut tersenyum walaupun dada terasa aneh. Aku mencoba berpikir positif, mungkin cuma bercanda, tapi entah kenapa nada bicara ibu mertua terdengar dingin, bukan hangat seperti seseorang yang baru menerima anggota keluarga baru. Suamiku yang berdiri di sampingku hanya tertawa kecil, tidak membela, tidak juga menenangkan. Dan saat itu aku mulai merasa sendirian. Aku duduk pelan di ruang tamu sambil mendengarkan keluarga mereka mengobrol. Tapi semakin lama aku semakin merasa seperti orang asing. Ibu mertua beberapa kali membandingkan keluarga mereka dengan keluargaku. Katanya keluarga mereka terbiasa hidup disiplin. Katanya perempuan di rumah itu harus rajin. Katanya menantu perempuan tidak boleh malas. Setiap kalimat terdengar biasa, tapi caranya menatapku membuat semuanya terasa seperti sindiran. Aku hanya mengangguk pelan sambil menahan gugup. Lalu tiba-tiba ibu mertua berkata di depan semua orang, "Menantu sekarang beda ya, modal cantik aja udah bisa dapat suami." Tawa kembali terdengar. Dan kali ini pipiku mulai terasa panas karena malu. Aku melirik suamiku berharap dia sadar aku tidak nyaman. Tapi laki-laki itu lagi-lagi hanya diam. Lucunya kadang luka pertama dalam rumah tangga bukan datang dari orang luar tapi dari diamnya pasangan sendiri. Malam semakin larut. Aku akhirnya masuk ke kamar yang akan kami tempati sementara. Kamarnya cukup besar. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa tenang. Aku duduk di tepi kasur sambil memainkan ujung bajuku sendiri. Lalu perlahan aku berkata pada suamiku, "Ibumu gak suka ya sama aku?" Suamiku langsung menghela napas kecil. "Ah, kamu terlalu sensitif." Kalimat itu sederhana, tapi anehnya langsung membuat hatiku makin tidak nyaman.
Karena biasanya perempuan bisa merasakan sesuatu bahkan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Aku mencoba tersenyum lagi. Mungkin benar aku terlalu perasa. Mungkin aku hanya gugup sebagai menantu baru. Tapi beberapa menit kemudian saat aku hendak keluar kamar mengambil minum, aku tanpa sengaja mendengar suara ibu mertua dari dapur. Beliau sedang berbicara dengan salah satu keluarganya. Dan kalimat yang kudengar malam itu langsung membuat jantungku terasa jatuh. Saya sebenarnya gak setuju anak saya nikah sama perempuan itu. Tubuhku langsung membeku. Aku berdiri diam di balik dinding sambil menahan napas. Lalu ibu mertua melanjutkan dengan nada dingin. Perempuan kayak dia paling cuma bisa numpang hidup. Air mataku langsung berkumpul di pelupuk mata. Hari pertama aku masuk rumah itu dan aku sudah dianggap beban. Saat itu aku belum tahu kalau penghinaan yang akan kuterima setelah ini ternyata jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Aku mulai merasa tidak diinginkan. Pagi pertamaku sebagai menantu dimulai dengan rasa gugup. Aku bahkan bangun sebelum azan subuh karena tidak ingin dianggap malas. Diam-diam aku membereskan tempat tidur lalu keluar kamar pelan agar tidak mengganggu suamiku yang masih tidur. Rumah itu masih sepi. Lampu dapur sudah menyala redup. Aku menarik napas panjang lalu mencoba tersenyum kecil pada diriku sendiri. Aku harus jadi menantu yang baik. Itu yang terus kuucapkan dalam hati. Aku masuk ke dapur lalu mulai membantu menyiapkan sarapan. Aku mencuci sayur, memotong bawang, menyeduh teh hangat. Aku benar-benar ingin diterima di rumah itu. Tapi beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ibu mertua masuk ke dapur sambil menatapku dingin. Tatapannya langsung menuju talenan di tanganku. Lalu tanpa salam, tanpa senyum, beliau berkata, "Bawangnya terlalu tebal." Tanganku langsung berhenti bergerak. "Oh iya, Bu. Nanti saya kecilin." Aku langsung mencoba memperbaiki potongan bawang itu. Tapi ibu mertua malah mengambil pisau dari tanganku. "Udah, kamu belum terbiasa kerja dapur di rumah ini." Kalimatnya terdengar biasa. Tapi nadanya membuatku merasa seperti anak kecil yang tidak berguna. Aku hanya tersenyum kecil sambil menahan malu. Lalu aku mencoba membantu mencuci piring. Namun beberapa detik kemudian beliau kembali berkata, "Piring jangan dibanting begitu. Kalau pecah kamu bisa ganti." Aku langsung panik. Padahal aku merasa tidak membanting apapun. Tanganku mulai gemetar. Dan entah kenapa, aku mulai takut berada di dekat ibu mertua. Beberapa saat kemudian, anggota keluarga lain mulai bangun. Suasana rumah ramai. Aku berusaha tersenyum dan membantu menyiapkan sarapan di meja makan. Tapi lagi-lagi aku merasa seperti orang asing. Saat aku menuang teh untuk salah satu anggota keluarga, ibu mertua tiba-tiba berkata cukup keras agar semua orang mendengar. "Menantu sekarang beda ya? Baru sehari udah kayak nyonya rumah." Ruangan langsung hening sesaat. Lalu beberapa orang tertawa kecil. Aku langsung menunduk sambil memegang teko teh erat-erat. Pipiku panas. Aku malu sekali. Padahal aku hanya ingin membantu. Aku melirik suamiku. Berharap sekali saja dia berkata sesuatu. Tapi laki-laki itu hanya diam sambil bermain ponsel. Dan saat itu aku mulai sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Kadang perempuan bisa bertahan menghadapi orang lain, asal suaminya berdiri di sampingnya. Tapi kalau suaminya ikut diam, rumah itu perlahan berubah jadi tempat paling sepi. Setelah sarapan selesai, aku membereskan meja sendirian. Sementara ibu mertua duduk di ruang tengah bersama beberapa kerabat. Dan tanpa sadar aku mendengar mereka membicarakanku. "Dia kerja apa sebelum nikah? Keluarganya orang berada bukan? Mukanya sih cantik, tapi belum tentu bisa ngurus rumah." Setiap kalimat terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan-pelan. Aku mencoba berpura-pura tidak mendengar. Tapi hati perempuan mana bisa benar-benar kebal. Aku masuk dapur sambil menahan air mata. Lalu tiba-tiba suamiku datang. Untuk sesaat aku lega. Kupikir akhirnya dia akan menenangkan aku. Tapi ternyata dia malah berkata sambil tertawa kecil. "Udah santai aja. Ibu memang suka ngomong begitu." Aku langsung menatapnya. "Menurut kamu itu biasa?" Suamiku mengangguk santai.
Kamu aja yang terlalu di bawah perasaan. Dek. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena saat seseorang mulai menganggap luka kita berlebihan, disitulah kita mulai merasa sendirian. Aku akhirnya diam. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan perasaanku. Dan lucunya itulah awal semuanya. Aku mulai belajar memendam, mulai berpura-pura kuat, mulai tersenyum walau hati terluka. Karena aku berpikir mungkin kalau aku lebih sabar semuanya akan membaik. Tapi aku salah. Karena semakin aku diam, ibu mertua justru semakin berani merendahkanku. Dan aku belum tahu penghinaan terbesar akan terjadi di depan keluarga besar beberapa hari setelah itu. Aku dipermalukan di depan keluarga besar. 3 hari setelah aku tinggal di rumah itu, keluarga besar suamiku datang untuk acara makan malam bersama. Rumah mendadak ramai. Suara tawa terdengar di mana-mana. Anak-anak berlari di ruang tengah. Aroma masakan memenuhi dapur. Sedangkan aku sejak pagi sibuk membantu semua pekerjaan rumah. Aku memasak, menggoreng, mencuci piring, mengangkat minuman. Bahkan belum sempat duduk sejak siang. Aku benar-benar berusaha menjadi menantu yang baik. Karena dalam pikiranku saat itu, kalau aku rajin dan tulus, mungkin ibu mertua akan mulai menerimaku. Tapi ternyata aku terlalu berharap. Sore itu aku sedang membawa nampan berisi teh ke ruang tamu saat salah satu tante suamiku berkata sambil tersenyum. Menantu baru rajin juga, ya? Belum sempat aku menjawab. Ibu mertua langsung tertawa kecil. Rajin, M.A. Heh, wong dia tinggal gratis di sini. Dek, tanganku langsung dingin. Ruangan hening beberapa detik. Lalu beberapa orang tertawa kecil. Seolah itu hanya candaan biasa. Tapi bagiku kalimat itu seperti tamparan keras di depan banyak orang. Aku mencoba tersenyum walaupun bibirku gemetar. Karena aku tidak mau terlihat lemah. Tapi di dalam hati aku malu sekali. Aku melirik suamiku. Dan lagi-lagi dia hanya diam. Diam sambil memainkan ponselnya. Seolah tidak ada yang salah. Saat itu aku mulai sadar diamnya suami bisa lebih menyakitkan daripada hinaan orang lain. Karena diam berarti membiarkan. Aku kembali ke dapur sambil menahan air mata. Tanganku gemetar saat mencuci piring. Tapi belum sempat aku menenangkan diri. Ibu mertua masuk ke dapur. Beliau berdiri di belakangku sambil melipat tangan lalu berkata dengan nada dingin, "Kalau jadi menantu jangan banyak gaya." Aku langsung menoleh pelan. Beliau melanjutkan, "Anak saya itu dulu hidupnya tenang sebelum kenal kamu." Dadaku langsung sesak. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa beliau begitu membenciku. Padahal aku tidak pernah melawan. Tidak pernah membantah. Bahkan selalu berusaha menghormatinya. Aku mencoba bicara pelan. "Saya cuma ingin jadi istri yang baik, Bu." Tapi ibu mertua malah tertawa sinis. Perempuan baik gak bikin anak orang jauh dari keluarga. Air mataku hampir jatuh saat itu. Karena sejak menikah, aku bahkan tidak pernah melarang suamiku membantu keluarganya. Gajinya masih sering dipakai kebutuhan rumah ini. Aku juga ikut membantu pekerjaan rumah setiap hari. Tapi tetap saja aku dianggap perusak. Kadang kalau seseorang memang sudah tidak suka, apapun yang kita lakukan akan tetap salah. Aku menunduk sambil menggigit bibir. Lalu ibu mertua berkata lagi, "Jangan mentang-mentang udah nikah terus merasa punya semuanya." Kalimat itu membuatku benar-benar ingin menangis. Karena jujur, aku tidak pernah merasa memiliki apapun di rumah itu. Aku justru merasa seperti orang asing yang sedang diuji setiap hari. Malam semakin larut. Semua keluarga akhirnya berkumpul di meja makan besar. Aku membantu membawakan makanan satu persatu. Dan lagi-lagi penghinaan itu datang di depan semua orang. Saat salah satu saudara memuji masakanku, ibu mertua langsung berkata sambil tertawa, "Masak begitu aja dipuji. Standarnya rendah amat." Beberapa orang tertawa lagi. Dan kali ini aku benar-benar ingin menghilang dari tempat itu. Aku duduk pelan di ujung meja sambil menahan air mata. Tapi penderitaanku belum selesai karena tiba-tiba ibu mertua berkata cukup keras. "Sekarang perempuan modal cantik aja udah bisa hidup enak." Ruangan langsung sunyi sesaat. Aku tahu kalimat itu ditujukan untukku.
Dan yang paling menghancurkan, suamiku tetap tidak membelaku, bahkan tidak menatapku. Saat itu hatiku benar-benar runtuh. Aku langsung berdiri pelan, lalu izin ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak terdengar. Dadaku sakit sekali karena malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa begitu tidak berharga di depan banyak orang. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang seharusnya melindungiku justru duduk diam melihat semuanya terjadi. Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Mataku merah. Masara berantakan. Senyum pengantin baru yang dulu ada di wajahku perlahan hilang. Lalu satu pertanyaan muncul di kepalaku malam itu. Kalau baru beberapa hari saja aku sudah dihancurkan seperti ini, bagaimana aku bisa bertahan bertahun-tahun di rumah ini? Aku mulai menangis diam-diam setiap malam. Sejak malam makan keluarga itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku masih tersenyum, masih membantu pekerjaan rumah, masih mencoba sopan kepada semua orang. Tapi di dalam hati aku mulai lelah. Sangat lelah. Pagi-pagi aku bangun paling awal, menyapu rumah, mencuci piring, memasak sarapan, menyetrika baju suamiku. Semua kulakukan tanpa disuruh. Karena aku berpikir mungkin kalau aku lebih rajin, ibu mertua akhirnya akan menerima aku. Tapi ternyata aku salah. Semakin aku berusaha, semakin banyak kesalahanku dicari. Kalau aku menyapu, ibu mertua bilang lantainya masih kotor. Kalau aku mencuci, katanya bajunya masih bau sabun. Kalau aku masak, katanya tidak ada rasanya. Dan yang paling melelahkan, beliau selalu mengatakannya dengan suara keras di depan orang lain. Seolah aku memang pantas dipermalukan. Hari itu aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah saat ibu mertua datang sambil membawa keranjang baju. Beliau melihat hasil cucianku sebentar lalu berkata dingin, "Di rumah orang tuamu nggak pernah diajarin kerja ya?" Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menunduk pelan. "Maaf, Bu. Nanti saya ulang." Tapi beliau malah mendekat. Heran saya sama perempuan sekarang. Bisanya cuma modal penampilan. Aku menggigit bibir kuat-kuat karena kalau aku menjawab, aku takut dianggap melawan. Tapi kalau diam, hatiku semakin sakit. Dan itulah yang paling melelahkan jadi menantu di rumah yang tidak menginginkan kita. Kita salah saat bicara, salah juga saat diam. Malam harinya aku masuk kamar dengan tubuh lelah sekali. Tanganku pegal, kepalaku sakit. Tapi saat melihat suamiku rebahan santai sambil bermain ponsel, entah kenapa dadaku malah makin sesak. Aku duduk pelan di pinggir kasur, lalu memberanikan diri bicara. "Aku capek." Suamiku masih fokus pada layar ponselnya. "Capek? Kenapa?" Aku menahan air mata. "Aku ngerasa ibumu nggak suka sama aku." Baru kali itu suamiku menoleh. Tapi bukan dengan wajah khawatir. Dia malah menghela napas panjang. "Kamu jangan mikir aneh-aneh." Aku langsung tertawa kecil dalam hati. Lucu ya? Saat perempuan cerita soal lukanya, seringkali malah dianggap terlalu perasa. Aku mencoba bicara lagi. "Aku tiap hari berusaha tapi selalu salah." Suamiku duduk lalu berkata, "Namanya juga orang tua." Kalimat itu lagi aku mulai benci mendengarnya. Karena kalimat itu selalu dipakai untuk membenarkan semua luka yang kuterima. Jadi, aku harus gimana? Suaraku mulai bergetar dan jawaban suamiku malam itu benar-benar membuatku merasa sendirian. "Ya, sabar aja." Aku langsung diam karena akhirnya aku sadar laki-laki ini tidak benar-benar melihat penderitaanku. Dia hanya ingin rumah tetap tenang tanpa peduli siapa yang harus terluka untuk menjaga ketenangan itu. Air mataku jatuh perlahan. Aku langsung berdiri lalu masuk kamar mandi. Dan sejak malam itu aku mulai punya kebiasaan baru. Menangis diam-diam setiap malam. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil menutup mulut sendiri agar tidak terdengar. Kadang aku menangis sampai sesak, kadang sampai gemetar, kadang sampai bertanya pada diriku sendiri, apa aku memang seburuk itu? Karena kalau seseorang dihina terus-menerus setiap hari, lama-lama dia mulai percaya kalau dirinya memang tidak berharga. Aku menatap wajahku sendiri di cermin. Mataku sembab. Wajahku lelah.
Padahal baru beberapa minggu menikah. Tapi rasanya aku seperti sudah kehilangan diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun orang di rumah itu yang benar-benar peduli. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat karena semalaman menangis. Aku keluar kamar pelan-pelan, tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara ibu mertua dari ruang makan. Beliau sedang berbicara dengan salah satu tetangga dan kalimat yang keluar dari mulutnya pagi itu langsung membuat jantungku terasa jatuh lagi. Menantu saya itu sensitif banget. Baru dikit aja udah nangis. Tetangga itu tertawa kecil. Sedangkan aku berdiri diam sambil menahan napas karena ternyata bahkan air mataku pun dijadikan bahan cerita. Kalimat yang paling menusuk hatiku. Hari itu rumah kembali ramai. Ibu mertua mengadakan acara arisan keluarga besar. Sejak pagi aku sudah sibuk di dapur. Memotong sayur, menggoreng ayam, mencuci gelas, menyusun piring satu persatu. Bahkan aku belum sempat duduk sama sekali. Keringatku bercucuran, tanganku pegal, pinggangku sakit. Tapi aku tetap berusaha tersenyum karena aku masih berharap suatu hari nanti ibu mertua akan melihat usahaku. Aku pikir kalau aku terus sabar, semuanya akan berubah. Tapi ternyata kesabaran tidak selalu membuat seseorang dihargai. Kadang orang justru semakin berani menyakiti kita saat tahu kita tidak melawan. Siang itu tamu mulai berdatangan. Ruang tamu penuh suara tawa. Sedangkan aku masih bolak-balik dari dapur membawa makanan. Saat sedang menuang minuman, salah satu tante berkata sambil tersenyum. Menantunya rajin banget ya. Aku langsung menoleh sambil tersenyum kecil. Belum sempat aku bicara. Ibu mertua langsung menjawab dengan nada sinis. Rajin sih harus. Wong makannya numpang di sini. Dek. Tanganku langsung dingin. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Ada yang pura-pura sibuk makan. Ada yang saling pandang. Ada yang tersenyum tipis. Sedangkan aku berdiri diam. Sambil memegang teko erat-erat. Dadaku terasa sesak. Aku malu sekali karena penghinaan itu diucapkan tepat di depan banyak orang. Dan yang paling menghancurkan, suamiku ada di sana. Duduk hanya beberapa meter dariku. Tapi lagi-lagi dia diam, tidak membela, tidak menegur ibunya, tidak juga menenangkan aku. Saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku mencoba tetap kuat. Aku tersenyum kecil lalu kembali ke dapur. Tapi begitu sampai di sana, air mataku langsung jatuh. Aku cepat-cepat membalik badan agar pembantu rumah tidak melihatku menangis. Tanganku gemetar saat mencuci piring dan di tengah suara air yang mengalir, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa aku memang cuma numpang di rumah ini? Padahal sejak datang ke rumah itu, aku tidak pernah bermalas-malasan. Aku membantu semua pekerjaan rumah. Aku menghormati ibu mertua. Aku bahkan memakai uang tabunganku sendiri untuk kebutuhan pribadi agar tidak merepotkan siapapun. Tapi tetap saja aku dianggap beban. Beberapa menit kemudian ibu mertua masuk ke dapur. Beliau melihatku sekilas lalu berkata dingin. Jangan cemberut begitu. Orang lain nanti pikir saya jahat. Aku langsung menunduk cepat sambil menghapus air mata. Maaf, Bu. Tapi beliau malah melanjutkan. Perempuan itu harus kuat, bukan dikit-dikit nangis. Lucu ya? Orang yang melukai kita kadang juga yang menyuruh kita berhenti menangis. Aku menggigit bibir kuat-kuat karena jujur aku sudah hampir tidak kuat lagi. Lalu ibu mertua berkata lagi sambil menyandarkan tubuh di pintu dapur. Saya dari dulu gak suka perempuan yang cuma modal cantik. Kalimat itu langsung menusuk tepat ke harga diriku. Karena aku tahu beliau sedang merendahkan aku lagi. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya pelan. Saya salah apa sama ibu? Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Ibu mertua menatapku tajam lalu berkata dengan suara rendah tapi dingin. Kamu mau tahu kenapa saya gak suka sama kamu? Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Beliau melangkah mendekat. Karena sejak kamu datang, anak saya lebih milih istri daripada keluarganya sendiri. Air mataku jatuh lagi. Padahal aku tidak pernah melarang suamiku dekat dengan keluarganya. Tidak pernah. Tapi ternyata di mata ibu mertua kehadiranku tetap dianggap ancaman. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa suamiku pun berpikir sama.
Aku tertawa kecil sambil menahan tangis. Kadang jadi menantu itu aneh ya. Kita dituntut menganggap mertua seperti orang tua sendiri. Tapi saat hati kita dihancurkan, tidak ada yang benar-benar menganggap kita anak. Tiba-tiba suara suamiku terdengar dari luar dapur. Makanannya kurang sambal. Kalimat biasa. Tapi entah kenapa itu langsung membuat dadaku semakin sesak. Karena di saat aku sedang hancur, laki-laki itu bahkan tidak sadar istrinya menangis di dapur sendirian. Aku langsung menunduk sambil memegang pinggir meja erat-erat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai menyesal masuk rumah itu. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Sejak hari arisan itu, aku mulai berubah. Aku jadi lebih sering diam, lebih sering mengurung diri di kamar, dan lebih sering takut melakukan apapun. Karena di rumah itu apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku terlalu banyak bicara, aku dianggap tidak sopan. Kalau aku diam, aku dibilang jutek. Kalau aku membantu, katanya cari muka. Kalau aku istirahat sebentar, katanya malas. Dan lama-lama aku mulai lelah menjadi diriku sendiri. Pagi itu aku sedang menyapu ruang tamu ketika ibu mertua keluar kamar. Beliau melihat lantai sebentar lalu berkata dingin. Nyapu begitu aja gak becus. Tanganku langsung berhenti. Aku menunduk cepat. Maaf, Bu. Nanti saya ulang. Tapi beliau malah menghela napas panjang. Pantes aja rumah orang tuamu biasa. Aja anak perempuannya enggak telaten. Dek, kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Karena kali ini bukan cuma aku yang dihina, tapi juga keluargaku. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di depan beliau. Karena aku tahu kalau aku menangis lagi, aku pasti dianggap lemah. Dan jujur aku mulai benci terlihat lemah. Aku melanjutkan menyapu sambil menahan napas. Tapi tangan ini gemetar. Kepalaku mulai sakit. Dan untuk pertama kalinya aku merasa takut keluar kamar setiap pagi. Takut mendengar komentar baru. Takut dihina lagi. Takut dibanding-bandingkan lagi. Kadang rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman bisa berubah jadi tempat paling melelahkan untuk pulang. Siang itu aku mencoba duduk sebentar di dapur karena tubuhku benar-benar capek. Tapi baru beberapa menit, ibu mertua langsung berkata dari ruang tengah. Baru kerja dikit aja udah duduk. Aku langsung berdiri lagi. Refleks. Dan yang paling menyedihkan, aku mulai terbiasa diperlakukan seperti itu. Aku mulai menganggap semua penghinaan itu normal. Aku mulai belajar tersenyum walau hati sakit. Dan itu sangat berbahaya karena saat seseorang terlalu sering disakiti, dia bisa lupa bahwa dirinya sebenarnya pantas dihargai. Malam harinya aku duduk di depan cermin kamar sambil menyisir rambut pelan. Wajahku terlihat berbeda. Lebih pucat. Lebih lelah. Mataku sembab hampir setiap hari. Aku menatap diriku sendiri cukup lama. Lalu tanpa sadar aku bertanya pelan. Apa aku memang enggak cukup baik? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Karena kalau seseorang terus direndahkan setiap hari, lama-lama dia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak berharga. Aku menutup wajahku sendiri sambil menangis pelan. Dan saat itu suamiku masuk kamar. Dia melihatku sekilas lalu bertanya santai. Kenapa lagi? Lagi. Satu kata itu langsung membuat dadaku sesak. Seolah tangisku hanyalah rutinitas yang melelahkan baginya. Aku mencoba bicara pelan. Aku capek. Suamiku menghela napas sambil membuka ponselnya. Kamu terlalu dipikirin. Aku langsung tertawa kecil sambil menghapus air mata. Lucu ya? Orang yang tidak mengalami luka kita selalu paling gampang bilang, jangan dipikirin. Padahal yang mendengar hinaan setiap hari itu aku. Yang merasa tidak dihargai itu aku. Yang kehilangan rasa percaya diri sedikit demi sedikit juga aku. Aku akhirnya memberanikan diri bicara lagi. Kalau aku pergi dari rumah ini, kamu ikut enggak? Suamiku langsung menatapku cepat. Wajahnya berubah. Jangan mulai aneh-aneh. Aku menunduk. Dan saat itu aku akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Suamiku ingin aku tetap bertahan. Tapi dia tidak benar-benar mau melindungiku. Aku menarik napas panjang lalu berbaring membelakangi suamiku. Air mataku jatuh lagi diam-diam.
Dan malam itu aku mulai merasa seperti perempuan yang perlahan hilang di rumah tangganya sendiri. Aku masih hidup, masih bernapas, masih tersenyum di depan orang-orang. Tapi di dalam hati aku mulai hancur sedikit demi sedikit. Ibu mertuaku membandingkanku dengan mantan pacar suamiku. Sore itu hujan turun pelan sejak siang. Rumah terasa dingin. Aku sedang menyetrika baju di ruang belakang sambil mencoba menenangkan pikiranku yang beberapa hari terakhir semakin kacau. Tubuhku lelah. Hatiku lebih lelah lagi. Aku bahkan mulai sulit tidur. Setiap malam aku selalu memikirkan satu hal yang sama. Apa aku benar-benar tidak pantas ada di rumah ini? Dan semakin hari pertanyaan itu semakin menghancurkan diriku sendiri. Saat sedang menyetrika, aku mendengar suara ibu mertua dan beberapa tetangga sedang mengobrol di ruang tengah. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan sampai tiba-tiba aku mendengar namaku disebut. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku diam sambil mendengarkan tanpa sengaja. Lalu suara ibu mertua terdengar jelas. Kalau dibanding mantan pacarnya dulu, jauh banget. Dadaku langsung terasa tidak enak. Salah satu tetangga bertanya penasaran. Memangnya mantannya seperti apa? Ibu mertua langsung tertawa kecil. Cantik, kerja bagus, keluarganya kaya, gak kayak sekarang. Dek, tanganku langsung gemetar. Setrika hampir jatuh dari genggamanku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu kata sekarang itu ditujukan untukku. Aku langsung menunduk sambil menggigit bibir kuat-kuat. Tapi suara ibu mertua terus terdengar. Dulu saya udah cocok banget sama perempuan itu. Sayang, anak saya keras kepala. Mataku mulai panas. Aku benar-benar tidak menyangka. Bahkan setelah aku resmi jadi istrinya, aku masih dibandingkan dengan perempuan lain. Dan lebih sakitnya lagi itu dilakukan oleh ibu dari suamiku sendiri. Aku mencoba menarik napas panjang. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak sekali. Kadang perempuan bisa kuat menghadapi penghinaan, tapi saat dibandingkan rasa sakitnya berbeda. Karena dibandingkan membuat kita merasa tidak cukup, tidak cantik, cukup, tidak kaya, cukup, tidak berharga, cukup. Aku mencoba kembali menyetrika, tapi air mataku mulai jatuh satu persatu ke pakaian di tanganku. Dan saat itu aku mendengar suara langkah mendekat. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Ternyata ibu mertua masuk ke ruang belakang. Beliau melihatku sekilas lalu berkata santai. Masih nyetrika. Aku mengangguk pelan. Dan beberapa detik kemudian beliau kembali berkata sambil melipat tangan. Dulu mantan anak saya itu nggak pernah disuruh kerja rumah. Dek. Aku langsung diam. Beliau melanjutkan sambil tersenyum tipis. Soalnya dia perempuan karir beda kelas. Kalimat itu langsung menusuk harga diriku. Aku menunduk kuat-kuat agar beliau tidak melihat mataku mulai berkaca-kaca. Tapi ibu mertua belum selesai. Kalau bukan karena anak saya maksa nikah sama kamu, sebenarnya saya masih berharap mereka balikan. Air mataku langsung jatuh. Aku benar-benar tidak kuat mendengarnya karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak diinginkan di rumah tangga sendiri. Aku akhirnya memberanikan diri bicara pelan. Kalau ibu memang enggak suka sama saya, kenapa waktu itu izinin saya menikah? Ruangan langsung sunyi. Ibu mertua menatapku tajam lalu berkata dingin. Karena saya pikir kamu bisa berubah. Aku langsung membeku berubah. Jadi selama ini aku dianggap tidak pantas, tidak cukup baik, tidak cukup layak menjadi istri anaknya. Dadaku terasa benar-benar sakit. Aku menahan napas sambil menggenggam setrika erat-erat. Dan yang paling menyedihkan, sebagian dari diriku mulai percaya pada semua ucapan itu. Aku mulai melihat diriku sebagai perempuan gagal. Perempuan yang tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup sempurna. Padahal sebelum masuk rumah itu, aku tidak pernah membenci diriku sendiri seperti sekarang. Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Suamiku pulang kerja. Aku langsung menghapus air mata cepat-cepat. Untuk sesaat, aku berharap laki-laki itu akan melihat aku sedang hancur. Tapi begitu masuk, ibu mertua langsung berkata sambil tertawa kecil. Tadi saya cerita soal mantan kamu. Suamiku tersenyum kecil. Buat apa dibahas lagi sih, Bu?
Aku langsung menatapnya. Dan entah kenapa, aku sangat berharap dia berkata, istriku lebih baik atau setidaknya jangan bandingkan dia. Tapi tidak. Dia hanya tertawa kecil lalu berjalan masuk kamar. Sedangkan aku berdiri diam sambil merasa harga diriku benar-benar dihancurkan hari itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir, mungkin ibu mertua benar, mungkin aku memang tidak pantas jadi istrinya. Aku akhirnya berani bicara. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Ucapan ibu mertua sore tadi terus terngiang di kepalaku. Kalau bukan karena anak saya maksa nikah sama kamu, saya masih berharap mereka balikan. Kalimat itu seperti racun, pelan-pelan menghancurkan rasa percaya diriku. Aku berbaring membelakangi suamiku sambil menahan tangis. Sedangkan laki-laki itu tidur tenang di sampingku, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Dan jujur itu jauh lebih menyakitkan karena aku merasa berjuang sendirian di rumah tangga ini. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Apa aku harus terus hidup seperti ini? Hari demi hari dihina, dibandingkan, direndahkan, dan orang yang paling kuharapkan melindungiku justru selalu meminta aku diam dan sabar. Air mataku jatuh lagi. Aku benar-benar lelah. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memutuskan tidak mau diam lagi. Aku perlahan duduk di tepi kasur. Tanganku dingin, dadaku berdebar keras. Lalu aku berkata pelan, aku mau ngomong. Suamiku membuka mata setengah sadar. Kenapa? Aku menunduk beberapa detik mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi semakin kutahan, semakin sesak rasanya. Akhirnya air mataku jatuh lagi. Aku capek. Suamiku langsung menghela napas panjang dan reaksi itu langsung membuat hatiku makin sakit. Seolah penderitaanku hanyalah masalah kecil yang melelahkan untuk dibahas. Aku mencoba tetap bicara. Aku tiap hari dihina ibumu. Suaraku mulai bergetar. Aku dibanding-bandingkan, direndahkan, dipermalukan di depan orang. Dan kalimat berikutnya akhirnya keluar bersama tangis yang sudah terlalu lama kutahan. Aku cuma pengin dihargai. Ruangan langsung sunyi. Aku menangis sambil menutup wajahku sendiri. Karena jujur aku sudah terlalu lama pura-pura kuat. Suamiku akhirnya duduk. Tapi bukannya memelukku. Dia malah berkata pelan. Kamu terlalu masukin ke hati. Dek. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Masukin ke hati. Suaraku pecah. Aku dihina setiap hari. Air mataku semakin deras. Aku bangun pagi buat bantu rumah ini. Aku gak pernah melawan ibumu. Aku berusaha jadi menantu baik. Tanganku gemetar hebat. Tapi kenapa gak ada satupun yang menghargai aku? Untuk pertama kalinya aku benar-benar kehilangan kendali. Dan yang paling menyakitkan, suamiku justru terlihat kesal. Dia memijat pelipis sambil berkata, namanya juga orang tua. Kamu harus lebih sabar. Kalimat itu lagi. Sabar. Aku mulai membenci kata itu. Karena setiap kali aku terluka, kata itu selalu dipakai untuk menyuruhku diam. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Perempuan selalu diminta sabar sampai hatinya sendiri hancur perlahan. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu akhirnya aku berkata dengan suara lirih yang sangat lelah. Aku nikah sama kamu buat dicintai, bukan buat disuruh kuat menghadapi semuanya sendirian. Suamiku langsung diam. Dan untuk beberapa detik, aku berharap dia akhirnya sadar. Aku berharap dia memelukku, membelaku, atau setidaknya berkata, aku ada di pihakmu. Tapi tidak. Laki-laki itu malah berkata pelan. Aku gak mau ada masalah sama ibu. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa harapanku malam itu. Karena akhirnya aku sadar satu hal yang paling pahit. Suamiku lebih takut mengecewakan ibunya daripada kehilangan istrinya sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara sekarang. Aku tidak lagi marah. Yang ada hanya rasa kosong. Kosong sekali. Aku mengangguk kecil sambil tersenyum pahit. Berarti selama ini aku sendirian ya? Suamiku langsung menatapku. Tapi aku melanjutkan sambil menangis pelan. Aku pikir setelah menikah, setidaknya ada satu orang yang jadi rumah buat aku. Dadaku terasa benar-benar sesak.
Ternyata aku salah. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bicara lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa rumah tanggaku perlahan sedang runtuh. Penghinaan itu semakin parah. Setelah percakapan malam itu, aku mulai berubah menjadi lebih diam. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku mulai lelah berharap suamiku akan membelaku. Aku masih melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasa. Bangun paling pagi, tidur paling malam, membersihkan rumah, mencuci, memasak. Tapi sekarang aku melakukannya tanpa hati karena rasanya semua usahaku memang tidak pernah dianggap ada. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat karena semalaman menangis. Mataku bengkak, tubuhku lemas. Tapi tetap saja aku harus ke dapur lebih dulu sebelum ibu mertua bangun. Aku memasak sayur sop dan ayam goreng sederhana untuk sarapan. Aku benar-benar berusaha membuat semuanya sebaik mungkin. Karena meskipun hatiku hancur, sebagian diriku masih berharap ibu mertua suatu hari akan berkata, "Terima kasih." Atau setidaknya tidak menghina aku lagi. Tapi ternyata aku berharap terlalu tinggi. Saat ibu mertua masuk dapur, beliau langsung membuka tutup panci, mencicipi sedikit masakanku. Lalu wajahnya berubah dan beberapa detik kemudian beliau langsung membuang sendok ke wastafel dengan keras. "Asin." Aku langsung panik. "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Belum sempat aku selesai bicara. Ibu mertua tiba-tiba mengangkat panci kecil itu lalu menuangkan isinya ke tempat sampah. Brak! Suara panci jatuh membuat jantungku langsung berdegup keras. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena selama hidup aku belum pernah dipermalukan seperti itu. Ibu mertua menatapku dingin sambil berkata, "Masakan begini kasih ke ayam aja belum tentu dimakan." Air mataku langsung berkumpul. Tanganku gemetar hebat. Dan yang lebih menyakitkan, pembantu rumah ada di sana. Dia melihat semuanya. Aku langsung merasa sangat malu karena penghinaan itu sekarang bukan lagi diam-diam. Aku benar-benar direndahkan di depan orang lain. Aku mencoba menahan tangis sambil mengambil panci dari lantai. Tapi ibu mertua belum selesai. Beliau melipat tangan lalu berkata dengan nada sinis, "Pantas aja hidup keluargamu biasa-biasa aja. Anak perempuannya aja gak becus." Dek, dadaku langsung terasa panas karena lagi-lagi orang tuaku dibawa-bawa. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di depan beliau. Karena aku tahu kalau aku menangis lagi, aku pasti dianggap cengeng. Dan jujur aku mulai capek terlihat lemah. Aku akhirnya memberanikan diri bicara pelan. "Ibu nggak usah hina orang tua saya." Ruangan langsung hening. Untuk pertama kalinya aku membalas ucapan beliau. Ibu mertua langsung menatapku tajam. Tatapan yang membuat bulu kuduku merinding. "Sekarang kamu mulai berani ya?" Aku langsung menunduk lagi. Tapi entah kenapa air mataku sudah tidak bisa berhenti. Aku benar-benar lelah. Lalu ibu mertua melanjutkan sambil tertawa kecil. "Baru juga jadi menantu udah ngelawan." Dan saat itulah suamiku masuk ke dapur. Untuk sesaat aku berharap dia melihat wajahku yang penuh air mata lalu sadar ada sesuatu yang salah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suamiku melihat panci di lantai lalu bertanya santai, "Ada apa?" Ibu mertua langsung menjawab lebih dulu, "Istrimu sensitif lagi." Sensitif. Aku mulai benci kata itu. Karena setiap kali aku terluka, perasaanku selalu dianggap berlebihan. Aku langsung menatap suamiku sambil menangis. Masakanku dibuang. Suaraku gemetar. Aku dihina lagi. Dan jawaban suamiku saat itu benar-benar menghancurkan sisa kekuatan yang kupunya. Dia malah berkata sambil menghela napas, "Udahlah, cuma masalah kecil. Masalah kecil." Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Bagi orang yang tidak disakiti, penghinaan memang selalu terlihat kecil. Tapi bagi orang yang menerimanya setiap hari, itu bisa menghancurkan hati perlahan. Aku menatap suamiku lama sekali dan untuk pertama kalinya aku mulai merasa asing dengan laki-laki yang kunikahi sendiri. Karena aku sadar dia tidak benar-benar melihat penderitaanku. Yang dia lihat hanya jangan bikin rumah ribut. Padahal rumah itu sudah lama tidak tenang untukku.
Aku akhirnya masuk kamar sambil menangis keras untuk pertama kalinya sejak menikah. Aku jatuh terduduk di lantai. Tanganku gemetar. Dadaku sesak sekali. Lalu aku mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar ingin pulang ke rumah ibuku. Ibu, aku sudah tak kuat. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk sendirian di lantai kamar sambil memeluk lutut. Tangisku tidak berhenti sejak kejadian di dapur tadi pagi. Masakanku dibuang, aku dihina, orang tuaku direndahkan, dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap menganggap semuanya hanya masalah kecil. Aku benar-benar lelah. Sangat lelah. Kamar terasa gelap meski lampu menyala. Dadaku sesak sampai sulit bernapas. Aku bahkan mulai merasa takut keluar kamar. Takut mendengar hinaan lagi. Takut dipermalukan lagi. Takut merasa tidak berharga lagi. Kadang luka paling dalam memang bukan luka yang terlihat, tapi luka yang terus ditusuk setiap hari sampai seseorang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Aku menutup wajah sambil menangis keras. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar ingin menyerah. Ponselku masih ada di samping bantal. Aku menatap layar cukup lama ragu. Karena selama ini aku selalu menahan semuanya sendiri. Aku tidak pernah cerita ke orang tua. Aku tidak mau mereka khawatir. Tidak mau mereka sedih melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Tapi malam itu aku sudah tidak kuat lagi. Tanganku gemetar saat membuka kontak ibu. Beberapa detik aku hanya menatap nama itu sambil menangis. Lalu akhirnya aku menekan tombol telepon. Nada sambung terdengar pelan. Dadaku berdebar semakin keras. Dan saat suara ibuku terdengar dari seberang, pertahananku langsung runtuh. "Halo, Nak." Aku langsung menangis tanpa suara sampai ibu berkali-kali memanggilku lagi. "Halo, kamu kenapa?" Tanganku menutup mulut sendiri. Aku mencoba bicara, tapi suaraku hancur. Dan akhirnya kalimat itu keluar. Kalimat yang selama ini kutahan mati-matian. "Ibu, aku sudah tak kuat." Tangisku pecah saat itu juga. Aku menangis seperti anak kecil. Bahu dan tanganku gemetar hebat. Sedangkan di seberang telepon, ibuku langsung diam. Aku tahu beliau pasti kaget mendengar suaraku sehancur itu. Aku mencoba bicara lagi sambil sesenggukan. "Aku tiap hari dihina, Bu. Aku selalu salah. Aku capek." Air mataku jatuh tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar mengakui bahwa aku sedang hancur. Ibuku langsung bertanya panik. "Suamimu tahu?" Aku tertawa kecil sambil menangis. Tawa paling pahit yang pernah keluar dari mulutku. Dia cuma bilang, "Aku harus sabar." Ruangan terasa semakin sesak. Aku memejamkan mata sambil menahan napas. Lalu aku berkata dengan suara yang sangat kecil, "Bu, aku ngerasa gak dianggap manusia di rumah ini." Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini menghancurkan aku perlahan karena memang itu kenyataannya. Aku tidak pernah diperlakukan seperti keluarga. Aku hanya seperti orang asing yang kebetulan tinggal di sana. Ibuku mulai menangis di telepon dan mendengar tangisan beliau. Hatiku semakin hancur. Karena aku tahu tidak ada orang tua yang sanggup mendengar anak perempuannya diperlakukan seperti sampah setelah menikah. Ibuku berkata pelan dengan suara bergetar. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu?" Aku langsung menutup wajah sambil menangis lebih keras. Karena jujur aku malu. Malu kalau pernikahanku ternyata tidak seindah yang orang lihat. Aku selalu pura-pura bahagia di depan semua orang. Padahal setiap malam aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku akhirnya berkata sambil sesenggukan. "Aku cuma pengen jadi istri yang baik." Dadaku terasa sakit sekali. Tapi kenapa semakin aku sabar, mereka semakin nyakitin aku. Ibuku terdiam cukup lama. Lalu dengan suara paling lembut yang langsung membuatku menangis lebih keras, beliau berkata, "Pulang aja kalau kamu udah gak kuat." "Dek." Kalimat itu langsung membuat dadaku semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya aku sadar aku memang punya tempat untuk pulang. Air mataku jatuh semakin deras. Dan entah kenapa setelah mendengar itu aku mulai merasa sedikit lega. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mendengar luka yang selama ini kupendam sendirian.
Tapi aku belum tahu malam itu ternyata bukan akhir dari semuanya. Karena beberapa menit setelah telepon itu selesai, ibu mertuaku berdiri di depan kamar sambil menatapku dingin dan sepertinya beliau mendengar semuanya. Orang tuaku datang ke rumah itu. Tubuhku langsung membeku. Aku masih duduk di lantai kamar sambil memegang ponsel ketika melihat ibu mertua berdiri di depan pintu. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Entah sejak kapan beliau ada di sana. Tapi dari wajahnya aku tahu. Beliau mendengar semuanya. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku buru-buru berdiri sambil menghapus wajahku yang basah. Sedangkan ibu mertua hanya melipat tangan lalu berkata pelan. Jadi sekarang kamu ngadu ke orang tua. Dek. Dadaku langsung sesak. Aku membuka mulut ingin menjelaskan. Tapi tidak ada suara yang keluar. Karena jujur aku terlalu takut. Takut suasana makin buruk. Takut dianggap melawan. Takut dihina lagi. Tapi ibu mertua melangkah masuk ke kamar lalu berkata dengan nada sinis. Baru dikit aja udah nangis ke ibunya. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Air mataku kembali jatuh. Dan entah kenapa malam itu aku sudah terlalu lelah untuk terus diam. Aku akhirnya berkata lirih. Saya cuma capek, Bu. Kalimat itu keluar sambil menangis. Saya tiap hari berusaha. Suaraku gemetar hebat. Tapi kenapa ibu selalu benci sama saya? Ruangan langsung sunyi. Untuk beberapa detik, ibu mertua hanya menatapku tanpa ekspresi. Lalu beliau tertawa kecil. Tawa yang malam itu terasa sangat menusuk. Karena kamu terlalu lemah. Aku langsung membeku. Lemah. Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Karena selama ini aku bertahan sendirian setiap hari. Aku mencoba menghormati beliau. Mencoba sabar, mencoba tetap tersenyum meski hati hancur. Tapi semua itu masih dianggap lemah. Air mataku jatuh semakin deras. Dan yang paling menyakitkan, suamiku masuk kamar tepat saat itu. Aku langsung menatapnya. Untuk sesaat, aku berharap laki-laki itu akhirnya akan membelaku. Tapi sebelum aku bicara, ibu mertua lebih dulu berkata, "Lihat tuh istrimu. Dikit-dikit ngadu ke orang tua." Suamiku langsung menatapku dengan wajah lelah dan reaksi itu langsung membuat hatiku semakin sakit. Karena lagi-lagi aku terlihat seperti sumber masalah. Aku mencoba menjelaskan sambil menangis. Aku cuma cerita ke ibu. Tapi suamiku langsung memotong. Kenapa harus sampai bikin orang tua khawatir? Dek. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku dihina setiap hari tidak masalah. Tapi saat aku akhirnya bicara, aku malah dianggap memperbesar masalah. Aku menatap suamiku lama sekali dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa di rumah itu. Malam itu aku tidur sambil menangis sampai tertidur karena kelelahan. Dan keesokan paginya, suara bel rumah berbunyi cukup keras. Aku keluar kamar dengan mata sembab. Lalu tubuhku langsung membeku saat melihat siapa yang berdiri di depan rumah. Ibuku dan ayahku. Mereka datang pagi-pagi sekali. Wajah ibuku terlihat panik, sedangkan ayahku diam dengan wajah tegang. Begitu melihatku, ibuku langsung memelukku erat. Dan saat pelukan itu terasa, aku langsung menangis lagi. Karena baru saat itu aku merasa aman. Ibuku mengusap kepalaku sambil berkata pelan, "Kamu kurus banget." Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan pertahananku lagi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihat penderitaanku. Tapi suasana langsung berubah tegang saat ibu mertua keluar dari ruang tengah. Beliau melihat orang tuaku sekilas lalu berkata dingin. Baru masalah kecil aja sampai panggil orang tua. Ayahku yang sedari tadi diam langsung menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya aku melihat ayahku menahan marah. Beliau berkata pelan tapi tegas. Kami datang bukan cari masalah. Suasana rumah langsung sunyi. Ayahku melanjutkan sambil menatapku yang masih menangis. Kami cuma mau lihat anak kami baik-baik saja. Ibu mertua langsung tertawa kecil. Anak ibu terlalu manja. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak lagi. Tapi kali ini ayahku akhirnya bicara lebih keras. Kami titip anak kami untuk dihargai. Wajah ayahku mulai berubah merah. Bukan untuk dihancurkan setiap hari. Rumah langsung hening.
Aku bahkan bisa mendengar suara napasku sendiri. Dan saat itu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat seseorang benar-benar berdiri di pihakku. Suamiku akhirnya melihat aku hancur. Suasana rumah pagi itu benar-benar tegang. Ibuku masih memegang tanganku erat. Sedangkan ayahku berdiri di depan ibu mertua dengan wajah yang jarang sekali kulihat sebelumnya. Bukan marah karena ego, tapi marah karena melihat anak perempuannya hancur perlahan. Aku berdiri di tengah-tengah mereka sambil menangis diam-diam. Dan jujur aku malu. Malu karena rumah tanggaku ternyata sampai seperti ini. Aku dulu menikah dengan harapan bahagia. Tapi sekarang orang tuaku harus datang melihat anaknya diperlakukan seperti orang asing. Ibu mertua melipat tangan sambil berkata dingin. Kalau mentalnya lemah, jangan salahin orang lain. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak lagi. Ibuku langsung memelukku lebih erat. Sedangkan ayahku mulai bicara dengan suara berat. Semua orang punya batas sabar. Ruangan langsung sunyi. Tapi ibu mertua malah tertawa kecil. Saya cuma mendidik menantu supaya kuat. Aku langsung menunduk. Karena lucunya orang yang menyakiti kita sering menyebut luka itu sebagai pelajaran. Padahal yang mereka tinggalkan bukan kekuatan, tapi trauma. Saat itu suamiku masih diam di sudut ruang tamu dan diamnya laki-laki itu semakin menghancurkan hatiku. Aku menatapnya sambil menangis. Berharap sekali saja. Sekali saja dia berkata, "Sudah cukup." Tapi lagi-lagi dia hanya diam. Ibuku akhirnya bicara sambil menahan tangis. Anak saya nggak pernah seperti ini sebelum menikah. Kalimat itu langsung membuatku menutup wajah sendiri. Karena itu benar. Dulu aku ceria. Aku percaya diri. Aku suka tertawa. Tapi sejak tinggal di rumah itu, aku berubah menjadi perempuan yang takut salah setiap hari. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Pandangan mulai kabur. Suara mereka terdengar samar-samar. Dadaku sesak sekali. Aku mencoba berdiri. Tegak. Tapi tubuhku mulai gemetar. Dan beberapa detik kemudian semuanya gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di kamar. Ibuku duduk di sampingku sambil menangis pelan. Sedangkan suamiku berdiri di dekat pintu dengan wajah pucat. Kepalaku masih berat. Tubuhku lemah sekali. Ibuku langsung menggenggam tanganku erat. "Kamu bikin ibu takut?" Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya aku melihat ibuku benar-benar hancur melihat keadaanku. Dan saat itu aku sadar selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan rumah tangga sampai lupa menjaga diriku sendiri. Terdengar suara ibu mertua dari luar kamar dan kalimat yang keluar dari mulut beliau langsung membuat semua orang diam. "Perempuan lemah begitu kok dijadiin istri." "Dek." Ibuku langsung menutup mulut sambil menangis. Sedangkan aku hanya memejamkan mata karena rasanya aku sudah terlalu lelah untuk terluka lagi. Tapi beberapa detik kemudian, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Bra! Seperti seseorang memukul meja. Aku langsung membuka mata kaget. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mendengar suamiku membentak. "Cukup, Bu." Rumah langsung sunyi. Aku sampai membeku mendengarnya. Karena selama ini laki-laki itu selalu diam, selalu memilih aman, selalu memintaku sabar. Tapi kali ini suaranya terdengar benar-benar marah. Aku mendengar langkah kaki cepat mendekat. Lalu suamiku masuk kamar dengan mata merah. Dadanya naik turun menahan emosi. Dan beberapa detik kemudian laki-laki itu akhirnya berkata sambil menangis. "Saya terlalu lama diam." Air mataku langsung jatuh lagi. Suamiku menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Sampai istri saya hancur begini." Ruangan langsung sunyi. Ibuku menangis semakin keras. Sedangkan aku hanya menatap laki-laki itu tanpa tahu harus merasa apa. Karena kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar akhirnya keluar juga. Tapi entah kenapa hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa lega. Dan aku belum tahu setelah hari itu hidup kami akan berubah selamanya. Suamiku akhirnya melawan ibunya sendiri. Rumah itu masih sunyi setelah bentakan suamiku terdengar. Aku bahkan masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini, laki-laki itu selalu diam, selalu meminta aku sabar, selalu menyuruhku mengerti keadaan, selalu memilih menghindari konflik.
Tapi hari ini untuk pertama kalinya dia membentak ibunya sendiri karena aku. Aku duduk lemas di atas kasur sambil menatap suamiku. Matanya merah, wajahnya penuh emosi. Dan jujur aku belum pernah melihat dia seperti itu sebelumnya. Dari luar kamar, suara ibu mertua kembali terdengar. Sekarang kamu berani bentak ibu gara-gara perempuan itu. Suamiku langsung mengepalkan tangan. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar menahan marah. Lalu dengan suara yang berat, dia berkata, "Bukan karena dia, Bu." Ruangan langsung sunyi. Suamiku menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tapi karena saya terlalu lama jadi suami yang gagal. Dek, dadaku langsung sesak. Air mataku jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya dia akhirnya sadar aku benar-benar terluka. Ibu mertua terlihat kaget. Mungkin beliau tidak menyangka anaknya akan bicara seperti itu. Tapi suamiku melanjutkan lagi sambil menangis. Saya lihat istri saya berubah sejak tinggal di rumah ini. Suaranya mulai pecah. Dia jadi takut. Jadi pendiam. Jadi sering nangis sendirian. Aku langsung menutup wajah sambil menangis karena semua yang dia katakan itu benar. Aku memang sudah bukan diriku lagi. Aku kehilangan percaya diri, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan kebahagiaan setelah menikah. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri perlahan-lahan. Ibu mertua masih berdiri diam di depan kamar, sedangkan suasana rumah terasa semakin berat. Lalu suamiku berkata lagi, kalimat yang akhirnya membuat semua orang benar-benar terdiam. Saya nikahin dia buat dibahagiain, bukan buat dijadiin sasaran hinaan. Setiap hari air mataku jatuh semakin deras. Karena setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang membelaku. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai perempuan lemah, tapi sebagai manusia yang pantas dihargai. Ibu mertua langsung tertawa kecil sinis. Jadi sekarang ibu yang salah. Suamiku mengusap wajahnya kasar lalu berkata pelan, "Kalau sampai istri saya pingsan karena stres, menurut ibu siapa yang salah?" Rumah langsung sunyi, tidak ada yang berani bicara. Ibuku menangis pelan di sampingku, sedangkan ayahku hanya menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar berdiri di pihakku. Tapi anehnya hatiku tidak langsung membaik, karena luka yang terlalu lama dipendam. Tidak sembuh hanya dengan satu pembelaan. Aku menatap suamiku cukup lama. Lalu berkata pelan sambil menangis. Aku nunggu kamu ngomong kayak gitu dari dulu. Wajah suamiku langsung hancur. Dia mendekat lalu duduk di samping kasur. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam tanganku. Maafin aku. Suaranya benar-benar penuh penyesalan. Aku pikir selama kamu diam berarti kamu kuat. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Banyak orang mengira perempuan yang diam itu kuat. Padahal kadang dia diam karena sudah terlalu capek menjelaskan rasa sakitnya. Aku menunduk sambil menghapus air mata lalu berkata lirih. Aku gak butuh jadi perempuan paling disayang. Dadaku terasa sesak lagi. Aku cuma pengin dihargai. Ruangan langsung hening. Dan saat itu ibu mertua akhirnya terlihat berbeda. Tidak lagi galak, tidak lagi penuh sindiran. Untuk pertama kalinya beliau terlihat seperti baru sadar sesuatu. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena meskipun suamiku akhirnya membelaku, ada bagian dalam diriku yang sudah terlanjur hancur. Dan aku mulai sadar, kadang luka karena ucapan, tetap tinggal di hati meskipun orangnya akhirnya berubah. Aku memilih pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Setelah kejadian hari itu, rumah mendadak berubah sangat sunyi. Tidak ada lagi suara sindiran keras dari ibu mertua. Tidak ada lagi komentar tajam setiap pagi. Tapi anehnya aku justru merasa semakin kosong. Karena meskipun suamiku akhirnya membelaku, hatiku sudah terlalu lelah. Luka yang kutelan selama berbulan-bulan tidak hilang begitu saja. Setiap sudut rumah itu masih menyimpan rasa sakit. Dapur masakanku dibuang. Ruang tamu tempat aku dipermalukan. Kamar mandi tempat aku menangis diam-diam hampir setiap malam. Semua masih terasa sesak. Malam itu aku duduk sendirian di kamar sambil melipat pakaian. Tanganku bergerak pelan memasukkan baju ke dalam koper.
Bukan karena marah, bukan juga karena ingin menyerah, tapi karena aku sadar kalau aku tetap tinggal di rumah itu lebih lama lagi, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Suamiku masuk kamar saat koper itu hampir penuh. Dan begitu melihat pakaian berserakan, wajahnya langsung berubah panik. "Kamu ngapain?" Aku tetap melipat baju tanpa menoleh. "Aku capek." Suaraku tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuat suamiku terlihat semakin takut. Dia mendekat cepat. "Kamu masih marah?" Aku tertawa kecil. Lucu ya? Orang selalu mengira perempuan pergi karena marah. Padahal kadang perempuan pergi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Aku akhirnya menatap suamiku. Mataku sembab. Tubuhku lemah. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku gak marah. Suamiku langsung diam. Aku melanjutkan pelan. "Aku cuma udah gak sanggup hidup sambil terus merasa gak berharga." Air mataku jatuh perlahan. Setiap hari aku takut salah. Takut dihina. Takut dibandingin. Dadaku kembali sesak. Aku gak mau hidup kayak gitu terus. Suamiku langsung memegang tanganku. Tangannya gemetar. Aku janji bakal berubah. Kalimat itu membuatku menunduk cukup lama. Karena jujur, aku percaya dia menyesal. Aku percaya dia akhirnya sadar. Tapi sayangnya kesadaran yang datang terlambat tetap meninggalkan luka. Aku mengusap air mata pelan lalu berkata lirih. Luka karena ucapan itu nggak hilang cuma karena minta maaf. Suamiku langsung menangis. Dan itu pertama kalinya aku melihat laki-laki itu benar-benar takut kehilangan aku. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa lega. Karena perempuan yang terlalu lama menahan sakit, akhirnya berubah jadi dingin. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar kamar. Ibu mertua berdiri di depan pintu sambil melihat koperku. Tatapannya berubah, tidak lagi setajam dulu, tapi tetap membuat dadaku sesak. Beliau berkata pelan, "Jadi kamu mau pergi?" Aku menatap beliau cukup lama dan jujur. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya, "Sekarang ibu puas?" Tapi aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku akhirnya menjawab pelan. "Saya cuma mau hidup tenang." Ruangan langsung hening. Ibu mertua terlihat menahan sesuatu di wajahnya. Entah marah, entah menyesal. Lalu beliau berkata dengan suara rendah, "Nanti kamu nyesel ninggalin keluarga." Aku tersenyum kecil. Senyum paling sedih yang pernah kumiliki. Saya lebih nyesel kehilangan diri saya sendiri selama tinggal di sini. Kalimat itu langsung membuat suasana membeku. Air mata jatuh lagi dari mataku. Karena itu kenyataannya. Aku datang ke rumah itu sebagai perempuan yang ceria. Tapi perlahan aku berubah menjadi seseorang yang takut bicara dan takut hidup. Dan aku tidak mau terus seperti itu. Subuh keesokan harinya aku keluar rumah sambil membawa koper kecil. Ibuku menggenggam tanganku erat. Ayahku membantu membawa barang. Sedangkan suamiku berdiri di depan pintu dengan mata merah karena menangis semalaman. Dan untuk pertama kalinya ibu mertua hanya dia melihat aku pergi tidak menghina, tidak menyindir, tidak tertawa. Kecil. Seperti biasanya beliau hanya berdiri mematung. Mungkin baru sadar bahwa orang yang setiap hari dihina itu akhirnya benar-benar pergi. Aku melangkah keluar rumah perlahan dan saat kaki ini melewati pagar, aku menangis lagi. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Akhir yang tidak disangka, 6 bulan setelah aku pergi dari rumah itu, hidupku perlahan berubah. Aku memang belum benar-benar bahagia. Masih ada luka yang kadang datang tiba-tiba saat malam. Masih ada sesak kalau mengingat semua penghinaan yang pernah kutelan. Tapi setidaknya aku bisa bernapas tanpa takut dihina setiap hari. Sekarang aku tinggal di rumah kontrakan kecil bersama suamiku. Iya. Pada akhirnya suamiku memilih ikut denganku. Dia meninggalkan rumah orang tuanya beberapa minggu setelah aku pergi. Awalnya aku sempat ragu menerimanya kembali. Karena jujur yang paling menghancurkanku dulu bukan ibu mertuaku, tapi diamnya suamiku saat aku disakiti. Namun perlahan laki-laki itu berubah. Dia mulai membantu pekerjaan rumah. Mulai mendengarkan ceritaku. Mulai sadar bahwa istrinya bukan robot yang bisa terus kuat tanpa dipeluk.
Dan yang paling mengejutkan, dia mulai berani berkata, "Tidak, pada keluarganya sendiri." Malam itu aku sedang melipat pakaian ketika suamiku datang dari kerja sambil membawa makanan kecil favoritku. Dia duduk di sampingku lalu berkata pelan, "Aku baru sadar selama ini aku terlalu sibuk jadi anak baik. Sampai lupa jadi suami yang baik." Kalimat itu membuat dadaku sesak lagi. Karena terkadang penyesalan yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang datang terlambat. Aku tersenyum kecil sambil melanjutkan melipat pakaian. Bukan karena semua lukaku sudah sembuh, tapi karena akhirnya aku tidak lagi berjuang sendirian. Beberapa minggu kemudian, pintu rumah kami diketuk sore-sore. Aku membukanya perlahan dan tubuhku langsung membeku. Ibu mertua berdiri di depan rumah sendirian. Wajah beliau terlihat jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Tidak lagi galak, tidak lagi penuh kebencian. Beliau justru terlihat lebih tua, lebih lelah. Aku langsung diam beberapa detik. Sedangkan ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, suara beliau terdengar lemah. "Boleh ibu masuk?" Aku mempersilakan beliau duduk. Suasana rumah langsung canggung. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya ibu mertua melihat sekeliling rumah kecil kami lalu berkata pelan, "Rumah kalian sederhana." Aku mengangguk kecil. "Yang penting tenang." Kalimat itu membuat ibu mertua langsung diam. Dan beberapa detik kemudian, air mata beliau jatuh. Aku benar-benar kaget melihatnya karena selama ini aku selalu melihat beliau sebagai perempuan yang kuat dan keras. Tapi hari itu beliau menangis di depanku. "Rumah jadi sepi sejak kalian pergi." Suaranya bergetar. Aku langsung menunduk. Karena jujur aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, kasihan, sedih, semua bercampur jadi satu. Ibu mertua melanjutkan sambil menangis pelan. "Ibu pikir selama ini ibu cuma mendidik kamu supaya kuat." Beliau mengusap air matanya sendiri. "Tapi ternyata ibu malah nyakitin kamu." Air mataku langsung jatuh lagi karena akhirnya kalimat yang selama ini ingin kudengar benar-benar keluar. Permintaan maaf. Tapi seperti luka lainnya, permintaan maaf tidak selalu bisa menghapus rasa sakit. Aku menatap ibu mertua lama sekali lalu berkata pelan, "Saya gak pernah minta dianggap anak sendiri." Suaraku mulai bergetar. "Saya cuma pengin dihargai sebagai manusia." Ruangan langsung sunyi. Ibu mertua menangis lebih keras. Sedangkan suamiku yang sejak tadi diam akhirnya memegang tanganku erat. Dan saat itu aku sadar satu hal penting. Kadang perempuan tidak pergi karena tidak cinta, tapi karena terlalu lama terluka di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aku menatap ibu mertua lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya berhasil keluar dari tempat yang hampir menghancurkan dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar hidup kembali. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan tetap bertahan demi menghormati mertua atau memilih pergi demi menyelamatkan kesehatan mental sendiri? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena sampai hari ini masih banyak perempuan yang diam-diam menangis di rumah orang lain sambil berpura-pura kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.